mendiskusikan tentang bab 2, bagaimana menyusun bab 2 berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi. Nah, tentu saya sudah berasumsi bahwa Anda sudah mendownload semua buku pedoman penulisan skripsi yang sudah disediakan di websitenya Fakultas Ekonomi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di buku pedoman ini ya, bab 2, terus namanya kajian pustaka. Kalau di tempat lain kan ada beberapa istilah yang berbeda, namun intinya sama. Ada kajian pustaka, ada tinjauan pustaka, ada kajian literatur, ada kajian literatur, ada tinjauan literatur, dan seterusnya. Namun demikian, maknanya sama ya. Bab 2 ini sama-sama mengkaji eh, tentang teori yang digunakan di dalam skripsi yang akan disusun oleh Anda, gitu kan ya. Nah, di dalam bab 2 ini tentu ada dua jenis penelitian, ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Dan isinya hampir sama saja sebetulnya, cuma ada beberapa yang berbeda. Kalau di penelitian eh, kualitatif ya, di penelitian kualitatif ada konsep yang diteliti. Ada konsep yang diteliti ya, itu yang membedakan. Terus penelitian terdahulu di penelitian kuantitatif pun ada. Namun demikian, di dalam dua jenis penelitian ini ada beberapa poin penting ya yang perlu kita kaji bersama. Ini sudah saya highlight. Yang pertama adalah peneliti atau Anda ya harus mengemukakan atau memberikan argumen di dalam bab 2 teorinya secara sistematis. Ya, teorinya secara sistematis. Seperti apa sistematisnya? Itu kita coba urai satu-satu. Kemudian yang saya highlight berikutnya adalah berisi tentang literatur pendukung. Yaitu ada literatur pendukung. Seperti apa literatur pendukung itu nanti kita buatkan gambar atau semacam kerangka ya. Seperti apa contohnya? Literatur pendukung ini sama dengan teori pendukung lah ya. Saya kira sama. Kemudian ada penelitian terdahulu. Nah, ini Anda sudah melakukan tugas pertama kali ya di dalam mata kuliah ini, membuat tugas review penelitian terdahulu. Nah, ini Anda sudah susun. Dan untuk bab 1 dan tugas pertamanya, asal tidak berubah judul ya, ini karena sudah masuk bab 2 tugasnya, maka judul dan tema penelitiannya tidak dirubah lagi. Namun untuk menambah, mengurangi, terus memoles lagi bab satunya, itu masih bisa. Gitu ya. Nah, ini adalah penelitian terdahulu. Kemudian ada namanya grand theory. Ya, ada grand theory. Seperti apa contoh turunannya? Nanti coba kita lihat. Lalu terakhir di bab 2 itu ada penulis harus dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan antara teori yang digunakan dengan variabel yang diteliti. Ya, jadi ada sub bahasan yang misalnya Anda punya variabel X-nya 2, variabel Y-nya 1, maka Anda harus membuat subvariabel keterkaitan atau pengaruh X1 terhadap variabel Y. Terus ada lagi pengaruh X2 terhadap variabel Y. Itu teorinya siapa yang mengupas tentang
hal itu, gitu ya. Nah, ini beberapa key point yang perlu kita diskusikan bersama di dalam menyusun bab 2. Tentu semuanya Anda harus berpedoman pada pedoman penulisan skripsi, ya. Nah, kita coba masuk ke dalam bagaimana menyusun bab 2 yang sesuai dengan pedoman penelitian. Nah, tentu tugas berikutnya Anda sudah mulai membuat namanya kajian, ya, kajian pustaka gitu ya. Nah, seperti apa sistematisnya? Tentu yang pertama adalah 2.1 tadi apa? Disusun secara sistematis ya. Kita mengasumsikan bahwa judul penelitian atau judul skripsi Anda adalah pengaruh tingkat bunga, kemudian jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini kita asumsikan judulnya seperti ini ya. Nah, untuk 2.1 Anda harus apapun namanya, mungkin konsep gitu kan, atau teori gitu ya. Teori yang harus Anda kupas yang misalnya teori. Kemudian 2.1.1 tentu teori yang pertama, teori tentang pertumbuhan ekonomi. Yang pertama kali Anda kupas di dalam bab 2 adalah teori Y-nya atau variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Jadi teori pertumbuhan ekonomi. Nah, di dalam teori pertumbuhan ekonomi ini Anda harus susun secara sistematis ya. Secara sistematis itu dalam artian menggunakan metode ya. Anda menggunakan metode umum ke khusus ya. Atau dalam artian grand teori ke apply teori ya. Jadi Anda susun secara sistematis mulai dari grand teorinya sampai kepada apply teorinya. Ya. Nah, di paragraf pertama ya di 211 ini tentu menjelaskan tentang apa grand teori dari pertumbuhan ekonomi. Apa grand teori dari pertumbuhan ekonomi? Ada yang tahu kira-kira apa grand teorinya? Kalau kita mau runut sampai ke belakang di dalam sejarah pemikiran ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu bermula dari teorinya siapa atau misalnya dia menginduk ke mana gitu sampai muncul pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah apply teori. Apply teori. Nah, tentu Anda bisa bahas ya, pertama kali adalah teori produksi, misalnya gitu ya. Teori produksi. Nah, yang Anda tahu gitu, siapa sih tokoh misalnya yang membahas tentang teori produksi? Ya, di mana misalnya Q sama dengan fungsi dari capital, labor, teknologi, gitu ya, land, dan seterusnya, gitu kan ya.
Meskipun teori pertama kali itu hanya tiga, ya, Q sama dengan fungsi dari capital and labor. Nanti teknologi, land, kemudian entrepreneurship dan seterusnya, itu teori yang berkembang demikian, di belakang yang mirip gitu ya. Nah, ini misalnya oleh Lewis ya. Ini teorinya Lewis. Jadi teori produksi itu grand teorinya bisa kita set atau kita mulai dari teorinya Lewis. Nah, kemudian setelah mengupas teorinya Lewis, uh, siapa lagi gitu ya, siapa lagi yang mengupas teori produksi selain Lewis? Anda masukkan saja Lewis misalnya, terus David Ricardo misalnya, terus siapa gitu ya, itu untuk uh, mengupas teori grainnya gitu. Nah, lalu setelah grain teori, Anda kupas, kita mengupas ya, kita mengulas misalnya turunan dari teori produksi adalah kita mengulas tentang bahasan mengenai PDB gitu ya. Karena kan PDB kan teori produksi juga sebetulnya. Ada teori produksi, ada teori pengeluaran. PDB itu bersumber dari tiga cara. Ada produksi, ada pengeluaran, kemudian ada pendapatan. Nah, dalam hal ini karena apply teorinya adalah pertumbuhan ekonomi yang kita bersumber dari grand teori teori produksi, maka kita mengambil teori PDB itu dari uh, PDB berdasar pendekatan ya, pendekatan uh, produksi, ya, produksi. Apa saja di dalam teori produksi itu? Itu kan ada 9 sektor ya, ada 4 sektor utama. Ada 4 sektor utama. Apa saja di dalamnya? Ada tersier, ya kan? Ada sekunder, ada sorry, ada primer ya, ada sekunder, ada utility dan ada tersier, tersier. Nah itu PDB itu kalau kita mengerucutkan ada 4 sektor. Lalu kalau Anda bahas lagi, Anda turunkan lagi dari 4 sektor menjadi 9 sektor. Ya, di dalam PDB itu ada lagi 9 sektor. Di dalamnya itu ada eh, ada eh, sektor pertanian, gitu ya, sektor pertanian, sektor industri, sektor eh, apa lagi? Nah, itu ada 9 sektor ya. Terus eh, ada pertanian, ada industri, ada apa lagi? 9 sektor itu ada eh, siapa yang masih ingat pertanian, industri, sampai pada jasa gitu ya, jasa-jasa. Ada 9 sektor. Oke, gitu ya. Nah, ini turunannya adalah kalau kita asumsikan teori produksi adalah grand teorinya, PDB adalah middle teorinya, lalu yang terakhir apply teorinya, Anda mengulas teori pertumbuhan ekonomi. Kenapa pertumbuhan ekonomi menjadi apply teori? Karena itu diperoleh dari PDB nol ya, PDB nol, PDB min 1 gitulah ya, dikurang PDB PDB nol dikurang PDB 1
atau PDB saat ini dikurang PDB tahun lalu dibagi dengan PDB tahun lalu, maka itu adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, ini disebut dengan applied teori. Itu kan ya, ini disebut dengan applied teori. Nanti kita buatkan gambarnya. Terus ini disebut dengan middle teori. Nah, ini disebut dengan middle teori. Lalu yang ini disebut dengan grand teori. Ya, grand teori. Nah, begini. Jadi masing-masing variabel Anda buatkan seperti ini. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi dimulai bahasanya dulu dari mana, terus grand teorinya apa, middle teorinya apa, lalu masuk ke variabel yang bersangkutan. Itu ya. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan 2.1.2 dengan variabel interest rate atau tingkat bunga. Nah, Anda kan pasti sudah tahu nih, grand teori dari tingkat bunga, karena kan kita udah paham middle teorinya apa, terus applied teorinya, ya. Tentunya kan applied teorinya adalah tingkat bunga, ya, tingkat bunga. Nah, grand teorinya apa? Apakah Anda memulai dari teori moneter, ya, teori moneter, atau teori ekonomi moneter? Anda memulai dari sana, gitu ya, untuk grand teorinya. Karena tingkat bunga ada hubungannya dengan eh, kajian dari moneter. Ini biasanya di sini banyak sekali tokoh-tokoh monetarism, ya, monetarism. Siapa saja teori-teori atau tokoh-tokoh yang membahas tentang monetarism. Anda ulas di situ. Ya, Anda kaji di situ. Lalu setelah Anda kaji, turunkan dari grand teorinya menjadi apa gitu. Misalnya turunan dari monetarism apa? Misalnya apakah jumlah uang beredar gitu ya. Jumlah uang beredar, berapa yang dicetak gitu ya. Terus mungkin berbicara juga terkait dengan eh, obligasi gitu ya, obligasi, terus SPN dan sejenisnya gitu kan. Itu middle teorinya, dan coba cari lagi turunannya apa gitu. Itu middle teorinya. Lalu yang terakhir adalah tingkat bunga. Nah, demikian juga untuk yang jumlah penduduk, ya, jumlah penduduk. Grand teorinya siapa? Jumlah penduduk. Atau apa grand teorinya dari jumlah penduduk? Tentu Anda pernah mengenal namanya Malthus, ya. Malthus dengan teorinya tentang populasi, ya. Populasi bertambah, SDA, populasi bertambah dengan 1, 2, 4, 8 eksponensial gitu ya. Itu teorinya Malthus. Kemudian siapa lagi yang mirip Malthus yang membahas tentang teori populasi. Kemudian middle teorinya apa tentang populasi? Turunan dari populasi apa gitu. Misalnya ada mortality, ya, fertility, ya, ya, atau teori-teori yang lain turunan dari teori populasi. Itu middle teori. Lalu apply teorinya adalah ya jumlah penduduk, ya. Nah, inilah yang dimaksud di dalam pedoman tadi disusun secara sistematis. Jadi variabel Y-nya, variabel X1-nya, X2-nya sampai
xn-nya gitu ya sampai variabel berikutnya. Itu. Nah, sampai di sini siapa yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada, kita masuk ke dua eh, dua-dua lah ya, dua dua. Nah, kerangka pemikiran teoritis ya, teoritis. Oke, nah di dalam kerangka pemikiran teoritis ini, Anda menyusunnya seperti eh, di dalam pedoman, misalnya ini kan kita punya dua variabel x dan satu variabel y. Nah, di dalam kerangka pemikiran teoritis ini, Anda kupas satu-satu di 2.21. Anda mengupas teori tentang pengaruh tingkat bunga terhadap pertumbuhan pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Nah, di sini siapa nih yang Anda jadikan sebagai eh, dalil atau referensi utama dari sekian banyak teori yang Anda kupas di atas, gitu ya. Misalnya di atas ini kan biasanya kan ada teori yang mengatakan bahwa PDB mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, PDB mempengaruhi pengangguran, PDB mempengaruhi kesejahteraan, dan seterusnya. Nah, itu siapa teorinya? Nah, Anda sebutkan di sini. Teori pertama, ya, atau teori si A mengatakan bahwa interest itu tadi, eh, ya, interest rate atau tingkat bunga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Atau si A mengatakan interest rate, ya, terus inflasi, ya, inflasi, kemudian investasi, ya, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut si A, lalu menurut si B, ya, gitu ya, mengatakan dalam teorinya bahwa eh, kurs, itu, kemudian interest rate, inflasi, itu, kemudian investasi mempengaruhi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, nah, nah ini Anda jadikan atau si B mengatakan kurs, interest rate, inflasi, investasi dan eh, apa di sini misalnya eh, harga minyak gitu ya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, Anda tulis seperti ini. Ada teorinya atau biasa kita sebut dengan teori penghubung antara X1 dan Y. Ada teori yang menghubungkan. Ada si A dan si B yang dalam teorinya menjelaskan bahwa memang interest rate itu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, gitu kan ya. Kemudian 2.2.2 ini pengaruh teori teori tentang pengaruh apa? Jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini menurut si C gitu kan ya mengatakan nanti cara mengutipnya nanti kita coba kalau Anda sudah pernah kita tinggal ulangi lagi.
bagaimana cara mengutip dengan menggunakan Mendeley, gitu kan ya, atau EndNote di dalam mengutip. Jadi nanti ketika referensi di daftar pustaka, Anda tidak menyusun lagi daftar pustaka, tapi tinggal membuat bibliografi. Ya. Mengatakan bahwa, isinya mengatakan bahwa jumlah penduduk, ya, inflasi, gitu kan, investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Terus menurut si D, ya, si D mengatakan bahwa dalam teorinya tentunya ya, bukan pendapat, bukan konsep, tapi teori gitu kan ya, mengatakan bahwa kurs ya, jumlah penduduk terus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti ini. Jadi Anda buatkan rangkanya. Ini untuk yang poin 2.2. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau kita diskusikan. Monggo silakan. Pak, izin Pak bertanya Pak. Monggo, monggo. Di kerangka teoretik itu nanti kan saya pernah lihat jurnal orang ya Pak. Itu digambar gitu Pak, di kotak-kotakin gitu. Ya, itu setelah 2.2 kita buatkan gambar. Ya Nah, kan? di gambar ya Pak, di gambarnya itu nanti kita di bawahnya ngasih apa hipotesis ya Pak. Ya, nanti kita buatkan gambar, nanti kita buat dua gambar. Gambar pertama adalah kerangka pemikiran teoritis. Gambar kedua adalah struktur penelitian. Nah, di bawah gambar struktur penelitian baru 2.3. 2.3 itu adalah hipotesis penelitian. Gitu ya. Oke, ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, oke, nanti coba kita lihat misalnya di eh, kelihatan ya, share screen-nya kelihatan kan? Kelihatan. Oke, nah berarti kita masuk di dalam gambar ya. Tentunya gambar ini ada di bawah ya. Nah, keterangan gambar nanti coba lihat pedoman. Gambar 2.1 kerangka pemikiran pemikiran teoritis. Itu di bawah gambar ya, keterangan ini di bawah gambar. Nah, kita membuat gambar, terserah modelnya seperti apa. Gambarnya itu adalah ini pertumbuhan ekonomi, kemudian ini interest rate, lalu ini adalah jumlah penduduk. Oke, lalu ini adalah grand theory. Grand theory untuk pertumbuhan ekonomi siapa tadi? Ya, ini kan tentu Anda lihat nih, grand theory-nya siapa? Lewis misalnya. Nah, ini Lewis di sini. Lewis, Anda buatkan gambar begini. Dengan teorinya tentang teori produksi. Ya, teori produksi. Nah, gini ya, dengan teori produksi. Oke, nah, teori produksi untuk pertumbuhan ekonomi. Lalu untuk grand teori interest rate, Anda gunakan siapa di atas? Anda gunakan teorinya eh, teori monetarism ya, monetarism. Siapa namanya itu nanti Anda cari. Lalu kalau misalnya ada hubungan memang antara teori produksi ya, Anda buatkan gambar begini. Nah, ya kan? Iya. Monetarism mempengaruhi teori produksi. Kemudian setelah monetarism, jumlah penduduk, teorinya Malthus kan? Teorinya Malthus.
Oke, teorinya Malthus. Nah, apa teorinya Malthus? Itu tentang populasi ya, populasi. Nah, Anda bisa buat garis misalnya menghubungkan antara Malthus sama teori produksi. Ini ya. Kan dalam teorinya Malthus itu kan jumlah penduduk bertambah dengan em, eksponensial 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Sementara faktor-faktor produksi itu bertambah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu ada pengaruh ya. Nah, gambar lagi di bawah ini middle teori. Middle teorinya untuk pertumbuhan ekonomi siapa? GDB misalnya gitu kan ya. Lalu untuk monetarism apa? Jumlah uang beredar dan seterusnya. Lalu untuk yang populasi, mortality, fertility, ya. Terus apply teorinya gitu, apply teorinya. Nah ini juga sama, apakah jumlah uang beredar, ya, itu mempengaruhi PDB, kan ya? Itu mempengaruhi PDB. Nah, apply teorinya apa? Ini tentu pertumbuhan ekonomi, ini interest rate, dan ini teori tentang jumlah penduduk, gitu kan? Nah, ini Anda bisa buat seperti ini atau bisa berkreasi seperti yang Anda inginkan, tapi tersusun ke bawah secara sistematis. Kemudian turunan dari grand teorinya ini kan tidak ada tanda panah ya, berarti tidak tidak mempengaruhi atau dipengaruhi. Ini tidak mempengaruhi atau dipengaruhi, tapi ini adalah turunan dari eh, teori saja gitu ya. Nah, demikian juga yang lain. Anda bisa buatkan gambarnya seperti ini atau nanti saya coba perlihatkan gambar yang lain. Saya tidak membawa laptop yang ada materi itu. Nah, gini ya, ini adalah gambar struktur penelitian. Sorry, ini adalah gambar kerangka pemikiran teoritis. Nah, kalau Anda bikin gambar seperti ini, ya, Anda sudah bisa dengan satu halaman ini, Anda sudah bisa menceritakan di mana letak hubungan antar variabel ini, kemudian grand teorinya siapa, middle teorinya siapa, lalu apply teorinya siapa. Oke ya, kemudian gambar kedua 2.2 adalah struktur penelitian. Nah, seperti apa gambar struktur penelitian? Tentu kita akan menggambar X1 ya, X2 mempengaruhi variabel Y. Atau X1 ini adalah interest rate ya. Anda bisa gunakan salah satu X1 atau IR atau jumlah penduduk. Y-nya adalah pertumbuhan ekonomi. Kan gitu kan ya. Nah, struktur penelitiannya tentu ya seperti biasa. Satu mempengaruhi Y, kemudian X2 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kan ya. Nah, kalau dari kerangka teori yang Anda susun dari atas, ya mulai dari masing-masing teori untuk variabel yang Anda teliti, kemudian masuk ke teori penghubung, ya. Ini kan teori penghubung nih. Mana tadi? Ini kan teori penghubung nih. Ini teori penghubung, ya. Bahwa eh, X1 itu ada teori yang mengatakan bahwa interest rate mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, ini Anda sudah jelaskan di sini sebetulnya. Anda sudah jelaskan di sini. Ini cuma gambarnya saja. Nah, di sini Anda boleh memasukkan siapa teori di sini yang menjelaskan bahwa X1 ada pengaruh terhadap Y.
X2 ada pengaruh terhadap Y. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau Anda sudah melihat gambar struktur seperti ini, tentu Anda sudah punya ancang-ancang bahwa dengan gambar struktur penelitian seperti ini, statistiknya menggunakan apa gitu. Gitu ya. Nah, kalau gambar seperti ini, otomatis ini menggunakan regresi berganda. Kan ya. Ini menggunakan regresi berganda. Kalau struktur penelitiannya seperti ini. Kenapa menggunakan regresi berganda? Di dalam regresi berganda antar variabel X itu X1 dan X2 tidak boleh ada korelasi. Tidak boleh ada korelasi. Kalau ada korelasi, maka tidak boleh menggunakan regresi berganda. Oke. Nah, coba kita kasih panah dari X1 ke X2. Ini ada panah. Panah ini sudah menjelaskan bahwa ini bukan korelasi, tapi ini menjelaskan tentang pengaruh. X1 mempengaruhi X2, tapi X2 tidak mempengaruhi X1. Dia kalau panahnya begini, satu panah begini, X1 mempengaruhi X2, tapi X2 tidak mempengaruhi X1. Nah, kalau gambarnya seperti ini boleh menggunakan regresi berganda, juga boleh menggunakan PET analisis. Itu ya. Boleh menggunakan regresi berganda, boleh menggunakan PET analisis. Karena PET analisis memungkinkan menggunakan struktur penelitian seperti ini. Nah, nanti kalau kita ada waktu, kita mencoba mensimulasikan, mengolah data menggunakan regresi dan PET analisis dengan menggunakan Excel. Nah, ini kita wajib dulu ya. Oke, nah kalau misalnya panahnya dua, ya, panahnya dua, kita buat panah dua, ini panahnya dua arah, ini saling mempengaruhi kan ya, saling berkorelasi gitu. Jadi kalau panahnya ini, kalau saya gambarkan merah, maka ini tidak boleh menggunakan regresi, hanya boleh PET analisis ataupun SEM dan sejenisnya. Itu ya. Jadi kalau ada dua panah begini antara variabel independen, tidak boleh menggunakan regresi. Bolehnya PET ataupun SEM. Karena hanya PET dan SEM yang memungkinkan dua variabel independen ini saling mempengaruhi. Karena di dalam analisis PET ada hipotesis X1 mempengaruhi Y melalui X2. X2 mempengaruhi Y melalui X1. Itu ada hipotesis tuh di dalam PET ataupun SEM. Tapi dalam regresi tidak boleh dan tidak ada X1 mempengaruhi Y melalui X2. Itu dalam regresi tidak ada. Gitu ya. Nah, seperti itu. Ini yang dipertanyakan temannya tadi, gambar struktur penelitian dan gambar kerangka pemikiran teoritis. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Pak, saya Reza. Ingin bertanya untuk sistematika penulisan kayak huruf, jenis huruf, terus margin itu tuh berapa ya Pak? Ah, itu berapa? Anda coba baca pedoman. Ini kan ada di sini di pedoman ya. Kalau Anda baca buku pedoman, ini kan ada nih style untuk
cara mengutip menggunakan APA gitu kan ya, American Psychology Association. Terus menggunakan huruf apa? Times New Roman. Fontnya hurufnya Times New Roman, kemudian 2 spasi, ukurannya 12, ya, justify kiri kanan dan seterusnya. Nah, kamu baca di sini ya. Judulnya apa ya? Judulnya berapa kata? 12 kata maksimum. Tidak boleh eh, apa namanya? 12 kata ini tidak termasuk kata sambung, tidak boleh disingkat, ya, dan seterusnya. Saya kira di dalam pedoman penulisan skripsi itu sudah di sampulnya pun ada gitu kan ya. Sampulnya pun ada rambu-rambunya. Warnanya apa ya? Menggunakan soft atau hard ya. Bahannya apa? Buffalo, HPS, folio atau macam-macam dan seterusnya. Itu sudah diatur di dalam pedoman penulisan skripsi ya. Oke, makasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Terakhir ya sebelum kita tutup, karena setelah materi ini kan Anda tugasnya adalah membuat eh, bab 2 selama 2 atau 3 minggu ke depan. Terus 2.3 ini namanya hipotesis. Nah, hipotesisnya ada berapa? Hipotesis ada berapa? Hipotesis ada satu, X1 mempengaruhi Y gitu ya. Terus X2 mempengaruhi Y. Jadi ada juga ini masih menjadi debatable. Ada yang mengatakan X1 dan X2 mempengaruhi Y. Nah, ini debatable ya. Anda boleh gunakan, boleh tidak. Nah, yang menjadi catatan buat kita bersama adalah kalau Anda sudah sangat yakin dengan teori yang Anda pakai di atas, tuh, terus teori penghubungnya juga udah jelas, lalu eh, saya lupa ya tadi di dalam kerangka pemikiran teoritis itu di bawahnya ada penelitian terdahulu ya. Penelitian terdahulu ini Anda cukup buatkan tabulasi saja. Anda cukup buatkan tabulasi. Ya, nah tabulasinya nomor, nama, judul beda sama gitu ya. Nah, tabulasinya begini saja gitu kan ya, nomor, nama, judul, perbedaan dan persamaan. Ya, ya. Si A dengan judulnya XYZ, apa bedanya dengan skripsi Anda gitu. Si A ini tidak meneliti tentang interest rate, tapi dia meneliti tentang jumlah penduduk. Lalu si B gitu ya, ABCD gitu, si B dengan judul ABC, dia tidak meneliti tentang jumlah penduduk, itu bedanya. Tapi dia meneliti tentang interest rate, itu samanya dengan Anda gitu ya. Demikian juga yang lain. Anda begini saja gitu. Eh, Review penelitian terdahulunya di bab 2. Ya, oke ya. Nah, kalau Anda sudah sangat yakin dengan hal itu, di dalam hipotesis Anda langsung ketikkan saja X1 mempengaruhi secara signifikan dan positif atau sebaliknya berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y.
Gitu ya. Kalau ini Anda sudah sangat yakin gitu. Tapi kalau belum yakin, X2 mempengaruhi variabel Y aja gini tertulis seperti ini. Kalau Anda belum yakin, ini sudah sangat yakin dengan teori yang digunakan. Atau sudah sangat yakin dengan hasil nanti yang Anda ingin capai deskripsinya. Bahwa ketika Anda ke lapangan, kemudian mengolah data, kemudian analisis, dan Anda sangat yakin pasti signifikan dan positif, karena teori yang digunakan di atas, artikel yang pendukungnya itu juga sama, maka Anda tuliskan seperti ini. Tapi kalau Anda belum yakin hasilnya seperti apa, apakah signifikan atau tidak, positif atau tidak, Anda cukup X1 mempengaruhi Y, gitu ya. Entah dengan embel-embel kalimat yang seperti apa, variabel X2 mempengaruhi variabel Y, gitu ya. Nah, itu di hipotesis di bab 2. Nanti di bab 3 ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik. Anda coba cek, hipotesis statistik itu kan H1, H0. H1 diterima, H0 ditolak. H1 diterima jika lebih besar, H0 ditolak jika lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Ini kan banyak nih ya, Anda bisa cek jenis-jenis hipotesis statistik. Ada yang eh, simbolnya sama dengan gitu ya, ada yang lebih kecil dan seterusnya, atau tidak sama dengan, atau tidak sama dengan mana simbol, atau tidak sama dengan. Nah ini simbol tidak sama dengan. Itu ya nanti kalau hipotesis statistika ini nanti di bab 3 kita diskusikan bersama. Ada yang bertanya di bab 2 secara otomatis tugas berikutnya menyusun bab 2 selama 2 atau 3 minggu ke depan. Cukup Arik ya dan teman-teman yang lain, sampai ketemu lagi minggu depan. Materinya nanti saya kirim ke Arik dan nanti Arik yang men-share. Ya demikian, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Iya, sampai saya live ya. Terima kasih, Pak.